Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Colek aku dong bang, biar cinta makin hangat. Bang, colek aku dong bang, biar cinta. Ibu. Masuk ke ruangan saya. Ini untuk terakhir kalinya saya bilang sama kamu. Ini kantor. Bukan tempat untuk pamer badan. Bukan ajang genit-genitan, centil-centilan sama laki-laki. Kalau kamu sudah tidak mau di sini, silakan resign. Pergi sana ke diskotik. Kantor ini saya pimpin bukan untuk main-main. Kenapa nangis? Keluar. Permisi. Roknya dipanjangin besok. Pak, nenek sihir tuh emang begitu. Sekarang mendingan ocehannya lu masukin kuping kiri, lu semprotin di kuping kanan, beres. Dino, aku kira pagi ini kaulah yang akan kena cakar si nenek sihir. Taunya si Eva yang jadi korban. Eva, barangkali ini menurut aku kau itu kurang sesajen. Diam lo. Gara-gara mata lo yang jahil tuh, gue jadi dandan di kamar mandi. Udah, Pak. Dia bang sirik sama lo. Soalnya kan body lo emang apa tak? Mbak Heno Nerko. Iya, Mi. Sayang, Mami tuh baru saja pulang beliin kamu kebaya untuk pergi ke pestanya Dewi. Mami beli 2, warnanya bagus-bagus. Untuk kamu 1, buat Mami 1. Biar kita kayak kembaran. Mami, saya kan udah bilang, saya tidak mau pergi ke pernikahannya Dewi. Ngapain juga sih Mami pakai beli baju segala? Ngapain? Angel, kenapa kamu tidak mau ke pesta? Ami saja pergi. Kan tidak baik. Dia kan teman sekolah kamu dari kecil. Masuk ke resepsinya aja kok kamu tidak mau datang. Ami udah beli baju tuh batik, bagus sekali. Mami kan tahu, dari dulu aku tuh paling gak suka datang ke pernikahan. Males, Mi. Ya, Angela, anggap saja itu kedatanganmu adalah sebuah doa. Siapa tahu kamu bisa ketularan. Jadi, Mami bisa cepat juga dapat mantu. Aduh, udah deh, Mi. Kenapa sih mesti ngomongin pernikahan? Aku tuh gak mau kawin. Gak mau. Lagian, aku males hidup sama laki-laki. Gak penting. Kalau gitu, Mami pergi aja sama Ami. Dan kalau sakit, mendingan Mami gak usah pergi. Di rumah istirahat, ya. Sayang, abang kan sudah bilang sama kau, jangan telepon kalau abang lagi kerja. Bahaya itu. Nanti kita nonton ya. Perhatian semuanya. Ibu Angela minta kita ngumpul di ruang rapat sekarang. Segera ya. Nanti abang telepon lagi. Udah ya.
Jadi, klien baru kita adalah orang-orang yang kritis. Mereka bisa saja memutuskan kontrak kerja bersama kita kalau melihat kerjaan kalian tidak ada yang beres. Dan bisa saja sewaktu-waktu mereka minta ganti rugi kepada kita. Saya tidak mau melihat ada kerjaan yang tidak beres satupun. Kalian semua yang ada di sini boleh kerja di tempat saya. Bukan berarti kalian akan merugikan perusahaan. Ngerti semuanya? Halo? Kau sayang. Aku kan sudah bilang, jangan telepon waktu aku lagi meeting. Aduh, maaf sekali aku ini. Aku tidak bisa menemani kau nonton bioskop. Kau pulang ajak nonton filmnya kuntilanak. Takut aku. Hah? Iya sayang. Iya sayang ya, sabar ya sayang ya. Iya. Otak, Iya Bu. kamu pikir ini wartel? Bukan Bu, bukan. Bukan. Pakai otak kamu Iya, iya. belajar etika. Iya, iya, iya Bu. Ngerti? Ngerti. Ya ampun, Mami. Masih maksain juga pergi kawinan. Bukannya badannya lengket. Siapa bilang? Justru Mami itu pulang dari pesta, Mami seperti dapat suntikan energi. Tahu nggak? Badan Mami ini rasanya segar, ger banget. Dan kamu tahu nggak? Di pesta itu banyak sekali teman-teman kamu dan semua itu menanyakan kapan tuh kamu menikah. Langsung Mami sama Ami ini acting. Dia sudah punya calon. Cuma tinggal cari tanggalnya gitu, ya. Tinggal cari tanggalnya. Ya. Kapan sih Mami bisa menerima omongan saya? Kapan sih, Mi? Kan saya udah bilang, jangan pernah membicarakan masalah pernikahan. Saya udah nggak minat. Lagian kenapa sih mesti bohong? Siapa yang udah punya calon siapa? Angel, kamu bicara begini tidak serius kan? Oh serius? Serius sekali. Mami jangan pernah berharap untuk adanya perkawinan. Tidak akan pernah terjadi. Ya Tuhan. Selama ini Mami kira Mami punya anak perempuan itu sudah dewasa. Ternyata masih seperti anak kecil. Udah puas nyakitin hati Mami? Kamu gak bakal ngerti, Demi. Apa yang aku nggak ngerti, Kak? Apa? Kita itu sama-sama perempuan, Kak. Orang tua mana sih yang nggak kepingin anaknya segera menikah? Lagian harapan Mami nggak salah, kan? Aku tidak akan pernah menikah. Dan itu yang harus kalian tahu. Oh, kenapa? 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 Mustikah saya harus mengingat masa-masa yang menyakitkan dulu? Harus. Kamu tahu nih, 2 kali saya merasakan kecewaan. Pertama Papi, kedua Rian. Saya tidak akan pernah seorang laki-laki menyentuh perasaan saya untuk disakiti. Tidak akan pernah.
Pokoknya, kesabaranku ini sudah hampir habis sama perempuan kuntilanak itu. Dia itu nggak laknat, tapi dia setan betina, tak? Ya nggak, Kak? Betul. Gua rasa dia itu bisa begitu tuh, gara-gara susah dapet jodoh. Lo tahu kan, perawan tua tuh pasti haus belayan. Tapi lama-lama apa coba? Dia nyakar juga. Dia pikir kita ini nggak punya perasaan kali. Setiap hari kita diperes-peres. Kain pel kali. Makanya kita jangan tinggal diem dong. Kita harus kasih pelajaran sama tuh perempuan laknat. Kasih pelajaran bagaimana maksud kamu itu? Masa lu nggak ngerti, tak? Kita harus keluarin semua ide kita yang paling laknat yang kita punya. Misalnya nih. Misalnya apa? ya, kita kasih cairan pelicin mungkin di kantornya biar dikepleset. Atau ya kan? Atau kita kasih balsam di kursi kerjanya ya nggak? Kan panas toh. Bener. Atau kita kempesin bannya. Kebanyakan nonton film nih dia. Mending berani lo. Ngapain gue takut? Atau mau ide gue yang paling dahsyat, tapi bikin dia geter. Apa lagi itu? Aman. Lama banget sih lu bukain pintu nyamuk gitu. Raka, aku usulkan lebih baik kau itu pindah kamar kos saja lah. Susah kali ini. Masa kita mau bermain karambol saja harus mengendap-ngendap dulu seperti maling. Ini kamar kos udah paling murah. Ngobrol lu bayarin kos gue. Tak, lu jalan duluan, tak. Buruan, tak. Kau saja lo duluan. Ye, lu duluan jalan. Biasanya juga kan kau yang jalan duluan, baru aku. Jangan berisik. Lu berisik, Pak. Ayo kau duluan, cepatlah kau dulu. Kamu malam-malam begini masih nerima tamu? Hah? Berisik lagi. Sekarang keluar. Iya nih Pak, emang Pak anak-anak kebiasaan Pak. Untung ada Bapak. Keluar. Jangan Pak, kita keluar, kita keluar ini. Ya kita keluar. Biasaan Pak, anak-anak. Biasaan. Kamu sendiri yang biasaan. Ya, namanya juga anak muda Pak. Kebo. Bilang kan, lebih baik kau tuh pindah kamar kos saja. Mau bermain karambol, aku harus menderita dulu seperti ini. Tuh kan tuh. Berisik. Ntar dibangun lagi. Dia makan gua. Weh, gimana? Udah beres? Beres. Berarti sebentar lagi di kantor kita ini akan terjadi bencana alam. Bencana besar. Campuran antara angin puting beliung, longsor, tsunami, dan gempa bumi. Lumpur. Ya, kayaknya. Halo.
Udah siap semua berkasnya? Siap. Duduk yang benar. Kodok bisa nyampe sini gimana? Ya nggak tahu. Bu, Kenapa kamu meluk saya? loh, yang meluk saya siapa? Oh, ambil. Ambil! Rapat ditunda. Keluar semua. Kak, kalau bisa kakak pulang deh sekarang. Keadaan mami sekarang gawat banget. Kenapa? Anfa lagi? Dari tadi malam mami mau makan. Dan sampai siang kayak gini mami nggak mau makan, nggak mau minum. Dipaksa dong, Mi. Nanti kan kalau enggak dia drop lagi. Mana Mami? Biar aku yang bicara. Aduh, nggak mau kak. Dari tadi mami terus merajuk. Kalau kakak nggak ngasih tanda-tanda untuk menikah, mami bakal mogok makan terus. Apa? Ngapain sih mesti mikirin aku? Aduh, suka yang enggak deh tuh Mami. Ah, Kak, ini tuh masalah serius. Mami tuh dari tadi pagi udah nangis-nangis. Udah nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau kakak emang bener-bener sayang sama mami, lakuin sesuatu dong. Ya, jangan keras kepala gitu, kenapa sih? ya udah kalau gitu aku pulang. Tunggu di rumah. Mi, Mami, makan ya, aku suapin ya. Yuk, buka mulutnya. Yuk, makan. Makan. Tidak. Mami kalau nggak mau makan nanti makin parah sakitnya. Mami tidak mau makan. Lebih baik Mami mati daripada Mami hidup merana. Kenapa sih, Mi? Mesti hidup merana? Kenapa? Kurang apa, Mi? Kita berdua kerja. Hah? Dengan penghasilan yang bagus. Kurang apa? Kurang apa hidup kita? Iya, tapi kan kita hidup ini bukan cuma dilimpahin harta. Tapi Mami pengen kamu itu menikah. Mami pengen lihat kamu bahagia, pengen menimang cucu. Mami, jangan pernah bilang lagi masalah pernikahan dan cucu pada saya. Angela, itu cuma permintaan Mami. Mami ini kan sudah tua. Sebentar lagi pasti meninggal. Aku nggak butuh laki-laki. Saya nggak butuh laki-laki. Emangnya kalau hidup kita tanpa laki-laki, hidup kita akan mati? Akan mati, Mi, kalau kita tanpa laki-laki. Begitu. Kenapa kamu bicara sekeras itu? Apa Mami lupa? Bagaimana Papi meninggalkan kita? Papi meninggalkan kita karena kawin dengan perempuan lain. Sampai harus Mami kerja keras untuk memberi makan kita dan menyekolahkan kita.
Apakah papi pernah memikirkan kita? Pernah dia memikirkan kita? Sepeser pun tidak. Apa mami juga lupa? Bagaimana perasaan saya? Bagaimana perasaan saya waktu mau menikah dengan Rian? Rian yang cukup saya banggakan, Rian yang cukup saya cintai, ternyata sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Apakah itu kurang, Mi? Kurang contoh laki-laki yang hidup di sekitar kita. Saya tidak mau lagi hidup dengan laki-laki yang akhirnya membuat hidup saya menjadi rusak. Angela, itu kan masa lalu, Angelia. Dan tidak semua laki-laki seburuk yang kamu duga. Tidak. Terserah, Mami. Terserah. Terserah, Mami. Jangan pernah mempengaruhi pikiran saya karena laki-laki. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Saya tidak mau memikirkan laki-laki. Mi. Mami. Mami. Mami, kenapa kita makan, Mi? Mi, kenapa dia ada Mami? Sakit. Mi, Mami, Mami. Telepon rumah sakit cepat, Mami. Telepon rumah sakit, Mami. Mami, maafin aku dong, Mi. Aku kan gak bermaksud untuk menyakiti hati Mami. Apalagi bikin Mami anfal. Ya? Mami cuma kepengen kalian itu hidup bahagia. Hidup yang wajar. Mami mau kamu tuh menikah. Kalau ini tidak terjadi, hidup Mami ini penuh dengan sengsara. Mi. Mi, Mami bertahan ya, Mi. Mami, nggak mau kan, Mi? Sakit di mana? Sia-sia mau menjalankan hidup ini dengan kekecewaan. Jangan ngomong gitu dong, Mi. Mi. Ya, buktinya memang begini. Mami jangan sedih lagi ya. Sebenarnya saya udah punya calon, Mi. Saya dekat dengan seorang laki-laki. Tapi saya masih ragu. Tapi saya mencintai dia kok. Saya sayang sama dia. Dan saya akan menerima cintanya dia. Dan akan saya kenalkan pada Mami secepatnya ya. Apa Angela, Mami tidak salah dengar. Kamu sudah punya calon. Iya. Mami jangan sedih lagi ya. Secepatnya saya akan menikah, Mi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Syukurlah Angela. Mami sudah lega. Saya pergi dulu ya, Mi.
Ini Bu, semua materi proposal saya udah masukin ke dalam CD. Bu. Makasih. Iya, Bu. Raka, saya mau kasih kamu tugas penting. Tugas apa, Bu? Nggak usah. Nggak jadi. Tolong siapkan aja berkas-berkas kita untuk meeting jam 3 nanti. Satu lagi. Selesai meeting, acara kamu tolong di-cancel. Ada apa ya, Bu? Nanti saya kasih tahu. Sekarang boleh keluar. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. See you later. Oke. Meeting tadi kayak lumayan sukses tuh. Iya, Bu. Saya yakin klien tadi pasti tertarik dengan presentasi kita, Bu. Ya, paling mereka cuma tinggal mempertimbangkan budgetnya saja. Kantor kan belok kiri, Bu. Kok kita belok kanan? Sebenarnya saya punya tugas buat kamu. Tugasnya susah, tapi mudah. Jadi begini, ibu saya sedang sakit. Dia pengen sekali melihat calon suami saya. Dan tugas kamu adalah menjadi pacar saya dan calon suami saya. Dan kamu harus panggil saya Angela. Iya, tapi Bu saya gimana, Bu? Gampang. Ups, sorry. Kalau ditanya, ya tinggal jawab nama kamu dan bilang aja kamu udah naksir saya. Dan saya pikir kalau nggak ditanya nggak perlu dijawab deh. Jelas? Iya, Bu, jelas. Tapi terus terang aja nih, Bu. Saya belum siap. Masa yang jadi pacar saya bos saya sendiri sih? Aduh. Sebenarnya yang mau pacaran sama kamu tuh siapa sih? Udahlah. Nggak usah dipertimbangkan lama-lama. Sebentar lagi kita sampai. Iya, Bu. Angel. Panggil Angelnya nanti. Iya, maaf Angel. Aduh. Ibu, maaf Bu. Terus kalau saya ditanya sejak kapan kita pacarannya? Bilang aja 3 bulan pendekatan, ya baru tadi siang jadian. Bulan pendekatan baru tadi jadi siang. Oke. Nah, terus kalau ditanya kita kapan nikahnya? Saya mesti jawab apa, Bu? Nikah? Emang yang mau menikah sama kamu tuh siapa? Udah deh. Iya, saya kan bilang kalau ditanya. Raka, nggak usah banyak bicara. Pokoknya bilang aja, dalam waktu dekat. Paham? Paham, Bu. Hai, Mami. Wah, ini pasti calon menantu Mami. Ini pacarku, calon suami. Katanya Mami pengen kenal. Angela, kamu betul-betul pinter sekali cari calon suami. Tampan rapi. Siapa namamu, Nak?
Saya Raka, Bu. Tante. Aduh, Angela, kamu tuh betul-betul pinter bermain rahasia. Punya pacar yang ganteng begini, kamu rahasiakan. Sekarang Mami sudah hafal begini, baru rahasia kamu buka. Oh iya, nih, kenalkan adiknya Angela. Halo, Ami. Raka. Tapi kita nggak bisa lama-lama loh, Mi. Karena aku ada meeting. Tadi waktu di jalan, aku kepikiran aja harus ngenalin Raka sama Mami. Ya kan, Raka? Iya, Bu. Angela, iya. Jangan kabur dulu dong. Mami kan masih pengen ngobrol yang banyak nih sama kalian. Mami mau tanya, kapan kalian mau menikah? Kapan? Kayaknya kita udah tunggu klien ya. Nanti kalau telat mereka ngambek lagi. Duh, jangan pergi dulu. Mami masih pengen ngobrol. Nak Raka, rumahnya itu di mana, Nak? Saya masih ngekos, Tante. Panggil Mami jangan Tante. Memangnya Mami masih muda apa? Iya. Yuk Raka yuk. Iya, Bu. Angela. Angela. Aduh Raka, kamu bener-bener orangnya humoris. Masa Mami ini dipanggil Tante, Angela dipanggil Ibu. Mami, aku pergi dulu ya. Nanti aku balik lagi. Jagain Mami loh. Iya. Oke. Bye. Permisi, Mi. Ya, hati-hati ya. Mari. Hati-hati ya. Saya kan udah bilang, kamu tuh nggak usah banyak ngomong sama ibu saya. Dan lagian ngapain juga so akrab segala. Tadi saya juga maunya gitu, Bu. Tapi kan ibu yang ngajakin saya ngomong. Itu karena kamu tebar pesona. Ingat ya, ini cuma sandiwara, bukan beneran. Dan jangan pernah kamu menyebarkan berita-berita nggak penting di kantor. Sampai saya mendengar berita yang nggak penting, kamu urusan saya. Maaf ya, Bu. Yang minta saya datang ke sini juga bukan saya, kan? Memang saya yang minta dan tidak akan pernah lagi. Ingat itu. Nenek sihir. Jangan curang, kok jangan curang. Dikit doang tuh. Bisa perlu mana kotak? Bah, Iya. ternyata kau. Aku pikir Pak Bowo. Sebentar. Kenapa kau ini? Nampak muka kau itu seperti habis diobras saja. Hah? Kenapa? Tadi lu tahu? Gua dapet tugas dari nenek sihir. Najis banget tugasnya. Ngapain lo? Disuruh ngepelin kamar mandi kantor? Pasti kau disuruh mijit si nenek sihir kan? Masih mending. Gua disuruh pura-pura untuk jadi calon suaminya di depan emaknya yang lagi sakit. Shh, berisik bego. Ntar kebun negro bangun pada ngacir lu berdua. Dan lebih parahnya lagi, setelah gue melaksanakan tugasnya itu tuh, gue malah dimaki-maki. Sinting tuh orang. Singa betina. Kalau nggak dapet jodoh, nah itu kayak dia tuh. Sekarang daripada lu mikirin itu, sekarang kita terusin tuh ngerjain dia. Nah si Potak tuh punya ide gila. Tak, apa tak? Bagaimana kalau si nenek sihir itu kita kasih obat pencuci perut? Iya kan? Jadi situ gede. Atas di atas.
Saya sudah bilang bahwa kamar ini tidak boleh disinggahi orang lain. Dan kamar tamu di depan. Dan saya tidak mau bising. Tahu? Pak, siapa yang bawa tamu? Lagi pula juga saya nggak berisik. Loh, kok kamu jadi nanya saya? Tadi saya dengar ribut-ribut di sini. Dan kamar ini yang biang bising. Mana? Sekarang mana konco-koncomu? Pak Bowo, dari tadi saya tidur-tiduran aja. Malah saya hampir sempat mimpi. Pak Bowo datang ketok-ketok pintu keras banget. Saya jadi mimpinya buyar. Gimana sih? Pak, nggak ada siapa-siapa, Pak. Tuh kan, nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada siapa-siapa. Pak. Tuh kan. Nggak ada, Pak. Pak, Bapak ini udah tua. Wajar kalau umuran Bapak kayak gini sering dengar suara-suara pada waktu malam hari. Iya ya, benar juga kamu ya. Jangan-jangan hanya semacam ilusi. Ya. Nah, tapi kok bisa ilusi? Ya, bisa aja, namanya udah tua, Pak. Sering-sering berdoa aja, Pak ya. Iya ya. Iya. Memang saya harus rajin sembahyang. Nah, tuh. Dan saya ribet dengan suara-suara yang tidak jelas itu. Serem. Nggak jelas kan, Pak? Hanya, Pak. Apa? Itu apa? Itu. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu ya. Coba bilang. Bapak sudah tua. Bilang dong. Bapak mendengar suara-suara yang nggak jelas itu. Bilang dong. Bapak masih Bilang muda. dong. Bilang dong. Pak. Bilang dong. Pak. Ya, Paknya. Jangan, Pak. Pak. Ya. Bobo. Lu sih ketawa pada kenceng-kenceng banget ah. Bapak kos lu juga gila. Masa orang ketawa aja nggak boleh nggak tak? Ah, sudahlah. Sekarang kita lebih baik pulang saja. Aku ngantuk sekali ini. Hei, tunggu dulu. Udah diusir lu pada mau pulang. Mana sih? Bantuin gua. Tak, gua tidur di kamar kos lu aja ya. Tak bisa lah. Kau kan tahu, kami punya kamar kos itu sudah seperti apa itu namanya? Kandang burung. Jadi kalau ditambah kau, kamar kita nanti seperti apa? Pepes ikan. Sempit. Sempit. Aku ngantuk sekali nih. Kita pulang saja. Tak, tolong tak. Din. Boltak. Dino. Kampret lu semua. Jadi cara untuk membuat kondisi ibumu tidak ambruk lagi adalah dengan membangkitkan gairah dan kebahagiaannya. Jangan dibuat emosi atau sedih, karena itu bisa membuat kondisinya drop kembali. Iya dok, kalau sekarang kondisinya bagaimana? Di luar dugaan, kondisi ibumu cepat sekali membaik. Besok sudah bisa pulang. Tapi ingat pesan saya, jaga makanannya, minum obat yang teratur, dan usahakan emosinya tetap stabil. Ya, siap dokter. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya sebaik mungkin. Kamu harus percaya pada keajaiban bahagia. Banyak orang sakit yang merasakan kebahagiaan yang jujur, dia dapat mengentaskan rasa sakitnya. Ya dokter, terima kasih. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Mas, permisi Mas. Mas, maaf Mas, saya mau ketemu dengan Pak Bowo. Saya yang mau kos di sini. Sebenarnya saya mau kesininya besok, tapi
Saya sudah butuh tempat kosnya malam ini, Mas. Nyari kebo. Ayo dalam. Mbak, gendong nih, Mbak. Mbak biar bawa tasnya. Yuk. Makasih ya, Mas. Ada apa lagi sih ini? Maaf Pak Bowo, saya Maudi yang tadi siang telepon Bapak. Oh, nak Modi ya? Silakan masuk. Kamarnya udah siap. Makasih Pak. Mbak. Kayaknya anaknya demam deh. Badannya panas banget nih, Mbak. Wah, ini harus dibawa segera ke rumah sakit nih. Iya Pak, tapi di mana rumah sakitnya Pak? Oh, begini aja. Raka, tolong antar nak Modi dan anaknya ke rumah sakit ya. Biar tas semua urusan saya. Yuk, cepet yuk. Kasihan, Bu. Woi, keran air di kamar mandi udah lu matiin belum? Beres. Pokoknya di toilet akan terjadi kemarau panjang. Wah. Nggak akan ada air keluar setetes. Aduh. Tunggu dulu. Tisu ingat. Nggak boleh ada tisu di kamar mandi. Dia bakal aja. Panik. Duh, sakit banget nih perutku. Mules deh. Aduh, siapa sih di dalam? Lama amat. Iya nih. Duh, bau banget nih. Berasa gak sih? Bau banget. Aduh, siram dong, siram. Aduh, buruan dong keluar. Aduh, gak tahan nih. Cepetan dong. Tolong. Ada orang di luar nggak? Tolong dong. Halo. Tolong tisu dong, air apa kek? Teknisi kek? Halo. Siapa di luar? Raka. Boleh minta tolong nggak, Raka? Raka. Boleh lemparin tisu ke kolong pintu? Iya. Makasih.
Sini, Bu. Kasih ya. Ya, lain kali kalau mau ke toilet jangan lupa bawa tisu. Yuk, makan yuk. Dikit. Tidak. Dikit. Mami tidak mau makan. Mami tuh mau makan kalau ditemani sama Raka. Kok Raka sih, Mi? Ini udah malam loh. Nggak mungkin kita manggil Raka. Ya? Yuk. Kalau dia cinta sama kamu, dia tidak mungkin menolak untuk dipanggil. Kamu kan sudah punya niat untuk menikah. Janji, besok aku akan suruh Raka ke rumah temenin Mami 24 jam. Jadi sekarang harus makan dulu, habis itu minum obat. Ya, Mamiku, sayangku. Ya besok saja baru makan. Udah, tinggal nelfon Raka aja susah banget sih. Ini lagi. Cepetan. Udah telepon Raka. Susah banget sih, nelfon aja. Gini nih, Pak. Kalau di rumah ada wanita, urusan perut beres. Soalnya tiap hari pasti ada yang masakin. Ya memang, saya dulu pernah punya keinginan mendirikan kos. Tapi spesial wanita. Tapi lama-lama saya jadi takut. Ya namanya juga anak orang. Ada kenapa-kenapa kan saya yang bertanggung jawab. Kirain ada apa? Tapi anak perempuan yang ini nggak bikin was-was kan? Bu, saya nelfon, Pak. Sebentar ya, Pak. Halo? Raka, kamu bisa datang ke rumah saya malam ini? Mami butuh kamu. Maaf ya, Bu. Ini jam berapa? Ini udah jam 10 malam. Masa saya harus kerja 24 jam sih? Ini tugas. Tugas bisa saya perintahkan kapan saja. Kalau kamu masih mau kerja di tempat saya. Loh, Bu. Tapi kan ini bukan untuk kepentingan kantor. Serah. Saya tunggu kamu di rumah. Cinta itu datangnya dari perut. Makanya kalian berdua harus pintar-pintar memanjakan suami untuk urusan perut. Biar mereka itu makin cinta sama kalian berdua. Apalagi kamu, Angela, Mami lihat, waduh, Raka ini orangnya doyan sekali makan. Ini coba tuh dagingnya, kan lucu. Ini baru lucu namanya, orangnya humoris banget. Coba daging bisa lompat sampai ke sini. Ini bener-bener menantu pilihan Mami, yang Mami suka sekali. Ayo, tambah dong makanannya. Ayo Angela, tolong dong. Ayo dibantu, kasih makanannya lagi. Angela, tuh, coba lihat itu. Di bibirnya, tolong dilap. Pakai serbet, ayo dong. Ayo. Nah. Cium. Cium. Ayo cium. Cium. Ayo Raka, ayo. Ayo Raka, ayo habiskan makananmu. Kamu tuh memang lucu. Lucu sekali. Humoris banget, Mami suka banget.
Kak, kok kakak diem aja sih? Bukannya nemenin Raka, malah Mami terus yang nemenin Raka. Lagi males nyanyi. Sariawan. Kak, aku boleh dong nanya sesuatu? Kakak kapan sih pacaran sama Raka? Kayaknya baru kemarin deh kakak dimarahin sama Mami soal jodoh. Tiba-tiba udah bawa gandengan aja. Emangnya semua yang aku lakukan harus aku lapor? Kamu gitu? Oh, jadi kakak selama ini merahasiakan untuk jadi surprise, gitu? Gitu deh. Wah, ternyata kakakku yang aku pikir benci banget sama cowok, terus yang dingin banget sama kaum adam, ternyata wanita penuh cinta juga. Ami. Cie. Apaan sih? Raka. Cie. Ami. Gak lucu. Gak lucu. Wanita pecinta. Nanti sering-sering main ke sini ya. Mami senang sekali bisa punya anak laki-laki. Iya, Mi. Saya permisi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Nanti biar Mami sering telepon-telepon kamu, ya. Mari, permisi. Hati-hati, Raka. Dadah. Udah manggil aku malam-malam kayak gini, kok nggak ada yang bilang terima kasih ya? Ya, aku sih nggak minta dihargain. Asal kamu tahu aja, Angela. Waktu kamu telepon tadi, sebenarnya aku udah tidur. Malah udah mimpi. Oke. Baik. Terima kasih. Cukup kan? Dan jangan pernah menyebut nama saya. Saya ini masih bos kamu. Iya, oke. Heran. Malam-malam begini masih pengen dipanggil ibu. Saya antar kamu cuma sampai sini ya. Nggak masalah, Bu. Saya sudah terima kasih. Ibu mau mengantar saya sampai di sini. Terima kasih, Bu Angela. Bye-bye, Angela. Aduh, maaf sekali, Pak. Saya nggak mungkin berangkat ke Singapura karena ibu saya kondisinya lagi tidak memungkinkan. Jadi, saya harus selalu dekat dengan dia, Pak. Ya, saya mengerti, Angela. Tapi sekali lagi, meeting di Singapura ini akan dihadiri oleh klien-klien penting di Asia. Dan kita harus diwakili oleh orang yang berkompeten. Saya tidak mungkin menugaskan anak buah kamu. Lagi pula, Angela, ini hanya 2 hari. Kamu boleh langsung pulang sesudah itu. Dan ini benar-benar permohonan saya, Angela. Bapak, aduh, jangan mohon gitu, Pak, sama saya, Pak. Saya jadi nggak enak. Bagaimana lagi? Kalau mungkin saja ada orang lain, saya tidak akan memaksa kamu seperti ini. Tapi kamu benar-benar harus berangkat ke sana. Please, Angela. Oke. Saya akan berangkat ke Singapura, Pak. 2 hari ya, Pak. Habis itu saya langsung pulang ke Jakarta. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Nih, enak juga ya kalau malam-malam begini kita santai-santai ditemenin sama Raka.
Mami suka sekali deh sama dia. Orangnya baik, tampan, sopan, dan perhatian lagi. Iya, Mi. Pasti bakalan seru banget nih kalau ada Raka. Seenggaknya kita nggak ngomongin masalah perempuan terus ya, Mi. Iya. Kemarin juga dia ngaku kalau dia itu pintar masak. Wah, Mami tambah suka sama dia. Waduh, kok jadi Mami sih yang suka sama Raka? Oh, yang namanya calon menantu itu perlu disayang. Cuma Mami juga lagi pikir nih, kenapa sih Angela itu tidak pernah mendekatkan Raka sama Mami? Terus kadang-kadang Mami nih berpikir, Mami pengen diam-diam telepon Raka untuk suruh datang ke sini, asal jangan ketahuan sama Angela. Halo semuanya. Baru diomongin orangnya udah datang. Gosipin aku ya? Kamu pasti. Enggak dong, Mami teman. Nih. Kira-kira kalau aku tinggal keadaan Mami oke nggak? Memangnya kenapa? Enggak. Jadi aku harus ke Singapura mengurus ya penting lah urusan kantor. Dan tidak bisa diwakili 2 hari. Oh, 2 hari kan? Iya. Oh, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Benar. Iya. Oke, thank you Mami. Iya. Bentar ya, aku harus telepon kantor. Oke. Raka, besok saya ada tugas ke Singapura. Saya cuma pengen kasih tahu kamu, selama saya tidak ada di Jakarta, jangan pernah kamu datang ke rumah saya atau mencoba menghampiri Mami. Ngerti? GR banget. Siapa yang mau ke rumahnya? Kak, kenapa sih kakak ngomong gitu sama dia? Kakak putus? Atau... Kak, tapi kenapa ya? Dari awal, aku ngerasa kayak ada sesuatu gitu. Aku agak-agak curiga deh sama kakak. Kita nggak pernah pacaran. Hah? Terus selama ini? Raka itu anak buahku di kantor. Aku yang minta dia untuk pura-pura menjadi pacarku dan calon suami. Ya, aku nggak mau aja sih. Mama selalu berpikir dan akhirnya kondisinya buruk lagi. Cuman ya mikirin gitu. Anak pajang, biasa, masih sendiri. Emang kakak nggak mikirin ya dampak buat nantinya? Kamu kasih tahu aku deh, apa yang harus aku lakukan? Apa? Kondisinya Mama sendiri aja udah buruk. Mengerti. Makasih ya, Pak. Mam, aku pergi dulu ya. Cuman 2 hari kok. Iya. Mami hati-hati ya. Ya, take care ya. Bye. Aku ngambilin kakak dulu ya. Nah. Halo Mi. Raka, ayo kesini. Aduh Mi, sorry nih, Raka nggak bisa. Kebetulan hari ini ada urusan yang mesti Raka selesaikan. Aduh Raka, Mami sakit nih. Loh, emangnya Ami kemana? Ami kerja. Aduh. Mi, Dada Mami sakit nih. Mi, Raka, kesini dong ya cepat. Aduh. Mi. Iya nih Mi, Raka akan kesana Mi.
Katanya Mami sakit. Ya, mendengar kamu mau datang, mendadak Mami ini sembuh. Ayo silakan. Ayo silakan. Sekarang Mami dulu ya. Mami di blender dulu. Oh, di blender. Oh, ini kan sudah jadi. Cuma ini aja bahannya, Mi. Iya, udah kan tadi setelahnya ke sini. Iya. Oh, muka kamu udah berkotan. Mana? Hah? Udah mau berkotan. Asik. Pasti enak nih, Mi. Iya dong, bikin sendiri kok, masa nggak enak? Ini siapa nih, Mi? Mana? Ini yang foto anak kecil. Yang ini? Hah? Lah, ini Angel tuh. Hah? Angel. Angel? Iya, Angel ini. Waktu itu umur berapa tahun? Ini 3 tahun. Ini Ani. Nakal banget. Ya sama dong ya, sama. 1, 2, 3. Jadi ceritanya begini, Raka. Semenjak papahnya menikah dengan perempuan lain, Angela itu hidupnya dia tumbuh menjadi gadis yang introvert. Dia keras dan emosional. Dia sangat berbeda sekali dengan adiknya. Apalagi semenjak pernikahannya itu batal dengan Rian, calon suaminya. Yang ketahuan belakangan itu bahwa dia itu sudah mempunyai anak dan istri. Yang Mami sangat heran sekali. Dia asal sudah berurusan soal laki-laki tuh nggak tahu kenapa selalu apes. Tapi setelah ada kamu, Mami lihat Angela itu sudah lebih bersemangat dan bergairah. Makanya Mami sangat berharap sekali sama kamu supaya bisa merubah Angela yang dingin menjadi Angela yang lebih hidup. Bagus, kemajuan Ibu pesat sekali. Begitu dong, Bu. Pasti jaga makannya disiplin ya. Oh, bukan disiplin lagi, dokter. Saya itu kan tiap hari senang. Pokoknya happy banget. Yang bikin saya happy tuh Raka. Tuh dia. Wah, memang harus begitu. Halo? Angel? Angela? Jangan bilang saya ada di sini, jangan. Halo? Apa? Raka? Aduh, Mami kurang dengar nih. Oh iya, memang Raka itu tadi suaranya. Dia kan tiap hari sih dia nemanin Mami. Iya. Kenapa? Udah dekat di sini? Udah dekat rumah? Aduh. Wah, oke. Aduh, ya, yuk. Ayo kita jemput Angel yuk. Aduh. Kok kamu lemas? Dia pasti senang lihat kamu. Ayo. Ayo cepat. Nggak kenapa-napa? Enggak apa-apa. Kenapa? Baik-baik aja. Iya dong. Makanya kalau kamu mau pergi dinas keluar, ya silakan. Kamu kan sudah kasih Mami penjaga yang baik hati. Penjaga? Iya. Siapa? Tuh.
Ngapain kamu di sini? Kan udah sih bilang, selama saya nggak ada di Jakarta, jangan pernah ke rumah saya. Tadi mami kamu nelfon, terus saya nggak bisa nolak. Katanya dia. Hah? Apa katanya? Mau bohong apa lagi? Mau bohong apa lagi? Hah? Kamu sengaja kan mau deketin ibu saya? Biar dibaik-baikin kan? Ya kan? Angela, Dokter Tiwi mau pulang. Awas ya. Awas ya. Terakhir kali saya ngeliat kamu ada di rumah saya. Ngerti? Ya dokter, Angela, kesehatan Mami mau meningkat pesat sekali. Oke. Mami bahagia sekali sehingga keadaan fisiknya pun terangkat. Iya dong, ini semua berkat Raka. Kamu tahu kemarin Angela, Mami tuh hampir saja anfal. Ya, makanya Mami cepet-cepet telepon Raka untuk datang ke sini. Sebenarnya Raka itu tidak mau datang karena dia malu kamu tidak ada di rumah. Tapi Mami paksa dia untuk datang. Ya, tapi karena dia calon menantu yang baik hati, makanya dia cepet-cepet datang kemari. Menemani Mami di sini terus. Makanya Mami tambah semangat. Kamu tahu kemarin kita masak, bebenah rumah, kita main piano. Bener-bener happy banget. Mami merasa happy banget. Kebahagiaan hidup obat mujarab ya Bu. Yuk saya permisi pulang dulu. Jangan lupa minggu depan ke rumah sakit ngecek up ya. Iya, ya dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Oh iya, aku antar. Ya. Raka, kamu udah makan?
Belum tentu, Tak. Bisa aja dia ngejerat tuh macan betina, iya kan? Rupanya selama ini si Raka tuh pura-pura dia. Halo? Selamat pagi. Pagi-pagi udah nelpon. Kenapa sih? Nggak boleh. Aku tutup ya. Jangan dong. Aku malah seneng ditelepon kamu pagi-pagi. Jadi semalam habis mimpi indah bersama kamu, terus berlanjut mendengar suara lembut kamu. Siapa tuh? Oh, suara sinetron di TV. Pagi-pagi ada sinetron gitu? Ya, namanya juga hari Sabtu, sayang. Mungkin aja kan? Nanti malam mau anterin aku nggak? Nemenin kemana? Angel, hari ini aku ulang tahun. Aku mau ngajak kamu untuk candlelight dinner. Oh, hari ini kamu ulang tahun? Iya. Oke, kalau gitu, aku mau kasih kamu surprise. Nanti sore aku telepon lagi ya. Oke, bye. Oke. Pasti ntar dia kegirangan. Ntar dulu dong, jangan dong. Dimain-mainin gitu. Kapal datengnya. Ada kapal tuh. Buka mulutnya, bandaranya buka. Pinter jagoan ya. Banyak banyak nih ibunya ngasih makanan nih. Ya. Cepet habis ya. Biar Enak. Enak nggak? Angel! Angel! Angel udah gak bisa percaya sama laki-laki lagi nih. Gak bisa. Gak bisa, Mami. Iya, Mami juga tidak sangka Raka kok bisa seperti itu. Dia sudah punya istri, anak, tapi dia ngaku bujangan. Raka jahat nih. Dia bohongin aku. Dia jahat. Dia jahat. Mami sakit. Sakit. Ya, udah.
Kamu sabar saja ya, Angela. Ya. Mami ambil minum dulu buat kamu. Gimana perasaan kakak? Sakit. Sakit. Maksud aku, gimana perasaan kakak setelah kakak ngebohongin mami? Ami bilang apa? Kakak sendiri kan yang bilang kalau hubungan kakak sama Raka hanya akal-akalan kakak aja. Terus kenapa aku harus percaya sama tangisan kakak itu? Kalau kakak ngerasa tersurut karena kakak harus cepat-cepat menikah, kakak nggak harus jadi orang pengecut dan ngebohongin mami. Memalukan tau nggak? Memalukan. Ami, dengar. Apa yang kamu bicarakan itu salah. Dengar, Mi. Aku ini udah sampai pada titik untuk tidak akan pernah mencintai laki-laki lain. Siapapun tidak akan pernah. Tapi akhirnya Raka datang. Dialah yang menggoyahkan pikiranku. Aku cinta sama dia. Aku sayang sama dia. Jujur, aku penuh dengan kesadaran. Aku mencoba untuk mengubur semua masa laluku dalam-dalam. Rakalah yang menyembuhkan luka yang ada di hatiku, Mi. Tapi apa yang dia bikin? Apa yang dia buat untuk aku? Apa? Dia juga yang akhirnya melukai hatiku. Dia juga yang menoreh hatiku. Tahu? Kamu tahu itu? Kamu tahu rasanya? Sakit. Sakit. Kak, sampai sekarang Ami nggak percaya. Ami nggak percaya sama apa yang kakak bilang tentang Raka buruk. Ami nggak percaya. Nggak sepantasnya dia bersikap picik seperti itu, Mbak. Dia mempercayai dugaan yang salah besar. Ya, namanya juga sensitivitas perempuan. Dia pasti akan berkubang dengan perasaan sebelum ada penjelasan logis. Saya mau menjelaskannya, Mbak. Tapi 100 kali saya telepon, itu nggak pernah diangkat. Sudahlah, Raka. Kamu datangi saja rumahnya dan kamu jelaskan dengan baik-baik. Enggak. Saya nggak akan datang ke rumahnya. Saya nggak mau jadi pihak yang mengemis. Gengsi tidak akan menyelesaikan persoalan, Raka. Mbak sendiri, kenapa Mbak masih bertahan di kamar kos sempit seperti ini? Aku mau pulang, Raka. Tapi kemarin, dia mengusir aku. Karena suamiku tidak menginginkan aku ada di sana. Saya akan datangi suami Mbak. Sudahlah Angela, percayalah. Raka itu baik-baik saja. Dugaan itu belum tentu benar. Nih, haruskah saya berjudi dengan kesalahan? Hidup saya sudah ditampar 3 kali dengan luka yang sama, Mi. Kak, dugaan kakak tuh nggak bener. Raka itu belum beristri, apalagi punya anak. Sekarang mereka udah nungguin tuh di bawah. Kita temuin aja yuk.
sama mami ke bawah ya. Pendeknya, dia tuh orang baik dan soleh, Anjir ya. Cuma dia tuh suka gendong Siska, tapi tidak berarti dia bapaknya. Iya. Hampir setiap malam ya. Itu namanya apa sih? Dia selalu memanggil kau. Angela, Angela, Angela. Begitu, bosan aku. Betul. Dia adik terbaik saya, Angela. Cintanya sama kamu gak ditaruhkan lagi. Karena hampir setiap malam dia curhat.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.